Oke guys, kembali lagi di channel Junpi 48. Nah, ini chapter 287 ya. Dari komik I randomly have a new career every week. Nah, di sini masih di mana sebelumnya si Kinhan berencana untuk melawan perusahaan Taidian ya, dengan bersama-sama MC, tapi dilarang sama si Jikinhan di sini. Karena menurutnya jika mereka lakukan itu sama aja dengan nyinggung banyak perusahaan di sini. Nah, jadi kayaknya mereka hanya bisa sabar untuk saat ini, guys. Sambil nyari siapa dalang di belakangnya pelakunya nih. Dan si MC pun juga bilang di sini untuk jangan khawatir, supaya mereka bisa ngulangin waktu karena serangan balik defensif akan segera dimulai di sini. Si MC bilang dia lagi kalau dia harus tahu gimana cara pihak lain dan kemudian merespon. Dan si Kinhan pun di sini nawarin bantuan ke MC di saat MC mau pergi di sini. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba ponselnya MC ada telepon di sini. Dan ternyata itu adalah dari Zhang Zhenhao ya. Nah, kayaknya dia ini dah dalang dari masalah yang terjadi saat ini, yang mengganggu perusahaan MC yang baru terdaftar di sini. Di sini dia pengen ngajak MC untuk duduk dan membicarakan hal-hal yang terjadi, karena dia mungkin katanya bisa membantu memecahkan masalah yang MC alami. Dan tentu saja si MC di sini mengiyakan hal tersebut, dan dia minta ketemu 1 jam lagi di Yiyun Tea House. Dan dia juga bilang kalau ketika MC sampai di sana, seorang akan nyambut MC di sana. Masih Kinhan pun juga yakin kalau mereka pelakunya. Nah, pas mau ke sana si MC di sini pengen ngajak si Kinhan, tapi si Kinhan sini nggak mau ya, dia lagi sibuk dengan sesuatu di sini. Jadi dia minta diturunin di depan. Nah, setelah berapa saat si Linji pun sampai di tempat yang dijanjikan tadi, dan dia pun udah disambut sama seseorang di sana. Dan dia dipersilakan masuk karena si penelpon yang tadi si Zhang Hao mau tadi ya, dan bilang sama bener aja dia udah dari dalam. Dan di sana juga ada 1 orang lagi yang kayaknya dia dari konsorsium keluarga Wah, itu namanya Wacala di sini. Nah, dia ini saudaranya si cewek sebelumnya ya siapa yang dari keluarga Wah itu yang nawarin MC untuk kerjasama sampai nawarin tubuhnya sebelumnya.
Nah, jadi keluarga OA ini nggak nyerah ya, karena si Linji ini punya apa yang mereka perluin, dan mereka juga tahu kalau si Linji bakal sulit untuk bekerjasama sama mereka. Jadi dia punya permintaan lain. Jadi dia di sini minta kok si Linji untuk nyerahin hasil penelitiannya dia ke keluarga Wa di sini. Dan tentu sebagai gantinya mereka nawarin MC untuk bebas membawa persyaratan apapun selama mereka bisa ngelakuin atau mendapati hal tersebut. Nah, MC pun kaget kenapa mereka minta hasil penelitian. Jadi si Wacala ini ngejelasin kalau dia tahu kalau si MC adalah seorang ahli farmasi dan punya wawasan yang unik. Jadi dia berharap si MC bisa ngasih hasil penelitiannya ke mereka. Tapi sayangnya si MC di sini nggak tertarik tentang hal itu. Dan dia nggak mau untuk ngasih hasil penelitiannya ke mereka. Nah, tapi di sini si Wacala ini ngancam. Lebih ke ngancam sini. Kalau dia mungkin ingin melepas Longsin ya. Maksudnya mau lepas, maksudnya ngebiarin si Longsin perusahaan Longsin itu jatuh gitu ya. Nah, dia ngancam gitu karena dia tahu di sini. Karena Longsin itu sangat penting bagi perusahaan MC di sini. Nah, Shen Hao ini merasa mereka perlu ngambil tindakan ekstrim untuk melawan si MC ini. Si Wacala ini nanya nih bagaimana pemikirannya tentang Shen Hao ini. Dan si Shen Hao cuma bilang kalau bertentangnya terbatas pada ini, dan dia gak akan ngambil kesempatan lain di masa depan. Nah, karena dia tetap yakin ya kalau mereka nggak akan bisa buat chip di sini, karena masih harus mengandalkan China Shipping. Jadi dia di sini cuma ngasih pelajaran ke MC, nggak lebih. Setelah itu si Shen Hao ini pun pergi ya. Tapi masih ada kekhawatiran di hatinya si Wacala ini tentang chip yang diciptakan sama Longsin, yaitu chip 2.0 yang sangat matang menurutnya. Dan menurutnya itu menunjukkan bahwa Longsin ini punya kemampuan untuk nyiptain teknologi 3.0 yang akan menjadi ancaman besar. Dan dia pun manggil pengawalnya di sini untuk diberikan perintah. Untuk memobilisasi orang-orang di Cina untuk menemukan suatu hal nih, entah hal apa, karena di sini cuma dibilang hal-hal ini di situ guys. Ada jelasin hal apa yang bakal dilihat, jadi tahu gitu. Nah, dan itulah chapter ini. Sampai jumpa lagi di next chapter.